Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update, and today's Altcoins Update kita akan review Ethereum. Nanti di akhir saya tambahin sedikit Manta, karena kemarin banyak banget yang nanya seputar Manta. Mungkin nyangkut, mungkin cari range area untuk akumulasi ya, dan masih banyak lagi teman-teman. Saya nggak tahu ya, setiap permasalahan orang kan bisa beda-beda ya. Mungkin ada yang beli Mantanya di pucuk, ada yang beli di bawah tapi udah sempat profit terus balik turun ke bawah, jadi dia galau ya, rencananya mau di hold apa gimana nih kan, ibaratnya kayak gitu. Nah teman-teman, sekitar 2 hari lalu saya juga udah sempat update major untuk XRP dan Cardano, which is harusnya hari ini kita bakal dapetin momen-momen koreksi yang bisa dibilang ngasih diskon banyak ya buat teman-teman nih. Kalau yang merasa kemarin belum sempat belanja, this is the good time ya teman-teman sekalian. So kalau kita ngelihat dari live streaming kemarin, saya pikir market hari ini itu mengalami penurunan ya, correction for Bitcoin after closing monthly. Kita udah ada discussion juga, beberapa saya sampaikan tadi by Telegram group juga ya. Satu pertimbangan yang saya lihat masih sangat berpotensi untuk terjadi adalah probabilitas ini gitu kan. Kita ngelihat dia membentuk triangle pattern, tapi Bitcoin itu kan belum pasti nih ya. Closing daily masih bisa di atas 69.000 guys. Nice. Kalau bisa di atas 69.000 sih harusnya tekanan jualnya bisa diredam gitu ya per market besok. Tapi kita nggak taunya gini guys, based on closing daily-nya itu bisa ngebentuk semacam bearish engulfing pattern, which is not really good for Bitcoin-nya sendiri. Di sisi exponential moving average 21 memang kita masih ada tahanan dynamic support di situ. Jadi sebenarnya nggak terlalu mengkhawatirkan yang gimana banget ya. Ini technically market open di hari Senin. Kemudian kalau tadi kita notice di S&P 500 hari ini juga sama ya, sempat mengalami koreksi dan lagi ongoing nanjak dikit. So technically mirip dengan Bitcoin yang sama-sama turun terus lagi pelan-pelan nanjak. Kalau kita lihat Nasdaq juga demikian ya. Jadi saya pikir hari ini temennya banyak ya, Bitcoin nggak sendirian guys ya. Nah lalu kalau kita lihat dari dollar index keep pushing ya ke harga yang lebih tinggi. Jadi saya pikir ini dollar index menunjukkan ya bahwa ya bisa dibilang dolar lagi menguat banget ya terhadap mata uang lainnya, termasuk harusnya tekanan jual itu juga bisa datang pada Bitcoin ya, mengingat Bitcoin di sini posisinya ya kita terhadap mata uang US dollar, jadi itu jadi pertimbangan gitu ya. Ini sementara bayangan saya guys ya, overall setup yang saya lihat ada di sini ini adalah based on kemarin kita sudah jabarkan juga waktu lagi live session atau live streaming, jadi kalian bisa mampir lagi ke sana. Nah tadi saya ada satu postingan ya, menurut saya ini adalah situasi yang cukup menarik for market cap Bitcoin dominance. Ini technically adalah yang saya share kemarin ketika lagi live streaming. So teman-teman tahu bahwa saya bukan berniat untuk menakut-nakuti, but in the end kalau kalian notice dari perspektif time frame besar ya, like weekly for example, all I can see ini adalah ascending triangle pattern. Satu buah pertimbangan market bisa bullish, yaitu satu buah pertimbangan teman-teman. Another pertimbangan lainnya adalah if you using the trend line ya from high point ketemu dengan the next high point, which is itu sedikit melenceng ya. Tapi kalau kita begini kan ya sebenarnya nempel ya teman-teman ya. It's all about perspective. Jadi kalau misalkan trend line ya mungkin itu bisa sedikit mengecoh ya. Perspektif setiap orang bisa berbeda-beda. Bisa aja dikonekkan menggunakan body candle, which is kita ganti jadi line chart. Nah kalau jadi line chart, nah pusing lagi loh ya. Anggapannya di sini inilah ya area yang sesungguhnya menjadi potensi resistance daripada si market cap Bitcoin dominance itu sendiri. Jadi kalau kita balikin kayak gini, nah ya nempel dan potensi gitu kan untuk dia turun. Tapi dari sisi struktur ya, ini adalah previous support 61.8% Fibonacci retracement itu tepat di kisaran indeks 57,7%. Jadi pertimbangan saya kalaupun ada proses ini sebenarnya adalah sebuah kesempatan ya, atau bisa dibilang the only last dip yang mungkin akan dikasih ke kita untuk buy di altcoins. Jadi saya katakan di sini ya, gotta be prepared for all possible scenario. One last pump
for a dumpy scenario, itu artinya dumpy-nya untuk Bitcoin dominance ya, bukan berarti buat altcoins ya. Ya kalau altcoins ya dibalik, kayak kata Not Punk Boy, one last dump before the real pump. That's true ya. Kemudian ini ada beberapa komen-komen menarik ya. Fahrul Mukaron bilang BTC turun semakin tak beli XLM-nya ya. Lucu juga ya, dia belinya berarti banyaknya di XLM teman-teman ya. Alt season dan that's correct. Semoga sesuai plan. Harapan kita seperti itu, hanya soal waktu dan sabar tanpa gusar melihat portofolio menyusut begitu runcing. Nice ya. Bener, porto turun itu ya kan itu adalah unrealized ya, gain or loss di market. So yang penting kita punya koinnya dan kita percaya secara fundamentalnya dulu nih, jangka panjangnya gimana. Karena memang gini guys, I think ya, Bitcoin halving countdown ini kan harusnya menarik daya tarik pasar ya terhadap Bitcoin, not to the altcoins. Altcoins itu cocok buat retail investor yang mungkin pengen make fortune ya, dalam artian pengen tajir gitu kan. Sementara kita tahu Bitcoin itu lebih cocok untuk sarana aset lindung nilai ya. Dalam tanda kutip kita meyakini Bitcoin karena dia punya satu buah daya tarik, yaitu keterbatasan supply itu. Inilah yang menjadi daya tarik dari para institusi, para klien-klien institusi, dan mereka ya bisa dibilang pegang Bitcoin itu seperti memiliki sebuah properti yang terbatas di dunia ini. Tapi kalau misalkan buat teman-teman yang berencana, gue pengen melipat gandakan ya, 5x, 10x, or maybe more, pastikan carinya altcoins. Tapi faktanya adalah kalau Bitcoin halving, harusnya daya tariknya ke Bitcoin, institusi juga ke Bitcoin ya. Mereka nggak akan gelontorkan uang istilahnya ke altcoins dulu untuk saat ini, karena ETF-nya ada di Bitcoin, makanya ada exposure ke altcoins. Sebagian mungkin mengalokasikan sebagian dananya mereka untuk belanja di altcoins. That's why some of the altcoins pumping, kemudian beberapa menyesuaikan atau adjusting dengan naratif yang ada ya, kayak tokenisasi dari BlackRock, makanya RWA mulai nanjak dan lain sebagainya. Jadi akan ada beberapa project-project yang juga diinvest oleh mereka. Itu bisa jadi satu pertimbangan menarik. But for keseluruhan alt season, maybe ini akan butuh waktu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat Bitcoin dominance memang harus naik, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibilang negatif gitu ya. Bahkan saya bisa bilang belum tentu juga ya ada possibility ini bisa terjadi, mengingat kalau kalian notice the overall Bitcoin dominance technically from the perspective of 4-hour time frame itu cuma lagi konsolidasi saja, flat consolidation. Kita nggak tahu dia akan nanjak atau dia akan dibawa turun, gagal lagi, naik breakout. Tapi kalau misalkan breakout terjadi, well, this can possibly happen. But ini artinya lebih ke arah yang positif. Itu aja sih teman-teman sekalian ya. More discount for you to buy on the altcoins. Dan di sisi yang lain, kita mempertimbangkan bahwa ini memang dibutuhkan gitu ya. Untuk Bitcoin tuh bener-bener bisa pumping di atas $73.000 ya. Kita butuh attention ya, masuk ke Bitcoin. Kita butuh Bitcoin menjadi perhatian utama atau main highlight daripada party sebelum next bull run. Itu pertimbangan sementara aja teman-teman. Oke? So, kita discuss sedikit soal posisi Ethereum ya. Ini yang saya pengen discuss sama teman-teman karena berkaca pada sejarah ya, Ethereum itu adalah yang kedua rally biasanya setelah Bitcoin. Dan so far kita belum mendapati Ethereum itu berhasil mengambil all time high sebelumnya. Ini artinya kita belum memulai party sama sekali teman-teman. Ya, yang namanya altcoins itu biasanya ya leader daripada pergerakannya itu dipimpin oleh si Ethereum. Tapi kita tahu nih Ethereum tuh lagi punya problem. Kendala utamanya adalah kasus sangkutan dengan SEC ya. Lagi bisa dibilang berdrama lah ya kalau kita bilang teman-teman sekalian. Namun kondisi tersebut menurut saya perfect. Perfect kenapa teman-teman? Kalian ingat nggak the moment Bitcoin sebelum pump? Ya, saya tuh ada catatannya secara lengkap di sini teman-teman ya. Kalau lihat dari perspektif time frame daily-nya di sini, I forget ya, when was the last time kita ngelihat si CZ itu mundur dari CEO Binance ya. Kayaknya saya perlu tambahin teman-teman. Oke, kita tambahin ya. When Changpeng Zhao ya, Changpeng Zhao resign from CEO Binance.
Kita lihat, on November 28, Binance US announced the resignation of Changpeng Zhao, ya, the founder and former CEO of Binance as chairman of the Binance US Board of Directors. Wow, oke. Binance US ternyata ya, luar biasa. 28 November 2023 harusnya, teman-teman sekalian ya. 28 November 2023. And if you guys notice, that is the moment kita ngelihat market bottoming di sini. Dan ya, berbarengan dengan Jerome Powell statement yang dovish. Wow, ya, ini bener-bener menurut saya ini unik ya. Ini saya akan geser ke sini guys ya. Nah, ini saya kasih highlight khusus karena saya pernah bikin satu buah dedikasi ya, yaitu botak teman-teman ya. Mirip banget tuh sama si CZ, kata orang-orang sih ya. CZ resign ya di sini. Oke, CZ resign from CEO Binance. Nah, teman-teman, and that's the bottom ya. Setelah itu kita ngelihat dia rally ya, dari harga 36.900 yang sebelumnya nggak pernah berhasil di breakout, akhirnya berhasil di breakout. Makanya kita mempertimbangkan bad news is a good news di market crypto. Why? Karena mungkin di saat yang bersamaan kesempatan itu akan menimbulkan kepanikan massal terhadap retail investor dan mereka akan cenderung lepas barang. Di saat itulah ada liquidity yang bisa diambil, dimanfaatkan oleh para bigger players. So that's gonna be the idea for Ethereum ya. Saat ini teman-teman sekalian, under 3.550 itu harusnya menjadi range area akumulasi yang menarik. Teman-teman juga bisa hubungkan between low to the low point berikutnya. So technically ini adalah higher low, higher low, higher low, dan berarti worst case scenario, kalau memang Ethereum harus mengalami koreksi, very likely kita bisa dapatkan retest up to 2.900 bahkan 3.000 dolar. Mengingat di range level yang sama itu terdapat area demand ya di market. Dan itu tepat di kisaran area 2.950 sampai level 3.000 dolar pada Ethereum. Ya, closing hari ini menunjukkan potensi menjadi bearish engulfing candlestick pattern. So overall-nya bisa dipertimbangkan bahwa this could possibly become a BC corrective wave. Ditambah kalau kita gunakan Fibonacci retracement from the very bottom to the very top, more or less seperti ini. Harusnya ini confluence-nya dengan Fibonacci 50% as expected di level 2.980 dolar guys untuk si Ethereum. Saatnya belanja, maybe teman-teman ya. So ngelihat dari perspektif hourly-nya juga, ya sebenarnya kalau hourly-nya sangat disayangkan ya. Previously saya melihat ada probabilitas market bisa respon dengan sangat positif, terutama setelah terbentuknya bullish engulfing di sini, tepat di kisaran Fibonacci 0,62%. After that kita bisa ngelihat progresnya sebenarnya bagus ya, ada penguatan atau naik sekitar lebih kurangnya 8%-an, tapi akhirnya ya tertekan juga oleh posisi Bitcoin dominance hari ini yang menyebabkan market mengalami koreksi secara masif untuk altcoins-nya. Sementara Bitcoin cuma turun 2-3% doang ya. Ini yang sebenarnya paling dibenci sama pelaku pasar altcoins ya. Bitcoin-nya turun tipis, tapi Bitcoin dominance-nya naik ya. Ini benar-benar menyengsarakan ya. Kalau kata Pak Mahfud ya, menyengsarakan ya. Saya pernah ngelihat dia ada satu adegan lucu sekali ya. Tapi ini benar ya, menyengsarakan para pelaku pasar kripto. So for now, looking at Ethereum ya dari perspektif 4 hour time frame, actually kita punya satu area SNR yang memang belum berhasil di take out, dan ini sebenarnya adalah juru kunci kalau saya bilang ya, menjadikan area ini sangat penting untuk si Ethereum bisa kembali dalam keadaan bullish. Previously kita ngelihat ada probability dia membentuk ascending triangle, but then invalidated atas kejadian hari ini ya. Tapi teman-teman, ini kalau dari perspektif time frame jangka pendek ya, 4 hour time frame, saya bisa katakan sebenarnya Ethereum masih bullish ya. At least dari sini pertimbangannya ya. You have high point di sini. Kalau kalian notice ya, ini adalah proses terakhir kali dia create lower low. So technically kita bisa katakan ini prosesnya seperti ini guys. Pull back, and then boom ya, kita creating higher high setelahnya. So selain kita punya SNR major, sebenarnya perspektif time frame 4 jam kita bisa katakan Ethereum masih dalam keadaan bullish, right?
selain Ethereum masih dalam keadaan bullish, kita notice bahwa the lowest point-nya adalah ketika pullback ini terjadi. Kita ngelihat harga naik, pullback, and then boom, create higher high. Jadi either kalian mau ngambil low point ini atau ini. Ya, saya pikir saya akan ambil yang di sebelumnya, teman-teman sekalian, mengingat itu adalah pullback yang terjadi dari proses ini. Ya, pas banget di Fibonacci 50% atau 0,61%. Kita tarik gunakan Fibonacci dari bottom to the top, more or less di sini. Ya, kita dapati saat ini Ethereum lagi testing terhadap area demand minor yang confluence dengan Fibonacci 50% retracement. Ya, to be honest teman-teman sekalian, kita melihat ini juga sebagai potensi untuk mengambil liquidity. Jadi bisa jadi dia turun lebih rendah lagi, bahkan untuk retest up to ke range area critical-nya, which is di kisaran 0,79 Fibonacci retracement, dan itu artinya demand major ya. The only low point yang harus dipertahankan oleh Ethereum adalah di range area ini. Kalau dia break dari sana, maka yang tadi kita katakan pada perspektif time frame daily, merespon bearish engulfing dan possibility harga lebih rendah itu menjadi lebih tinggi. Ya, kita juga harus memahami bahwa saat ini Ethereum itu lagi battle ya, mempertahankan exponential moving average 8 dan 21 pada perspektif time frame daily. So if we close di bawah level itu, very likely Ethereum bisa tertekan lebih jauh. Ya, itu sementara pertimbangan yang saya lihat menjadi satu buah skenario yang worst case-nya. Meanwhile, best case skenario, kita ternyata mantul dan bisa reclaim SNR ini. Tapi probabilitas saat ini cukup rendah, mengingat Bitcoin dominance-nya sudah terlanjur naik, dan kita hanya butuh Bitcoin aja nih untuk menyokong ya, atau mensupport altcoin supaya nggak tertekan lebih jauh. So far, Bitcoin respon dari area, ya, daripada area apa itu kita bilangnya point of control ya. Tadi saya sempat nge-share guys di Telegram ya. Saya katakan bahwa level $68.000 ini kan adalah area point of control ya. One of the important level yang harus dipertahankan adalah di range area tersebut. Jadi kalau misalkan dia bisa survive bertahan di situ aja, harusnya udah cukup bagus ya. At least untuk closing time frame daily kalau bisa di atas $69.000 itu untuk Bitcoin. Jadi altcoins-nya ya bisa dibilang bernapas ya teman-teman. Kita nggak ngomong bener-bener fine, tapi at least bisa bernapas ya. Not penting. Ini technically kita dalam kondisi pullback ya, bisa jadi dia liquidity sweep saja, tapi itu semua nanti bergantung dari Bitcoin-nya juga dan Bitcoin dominance-nya. So you have to you still have to be careful lah untuk misalkan teman-teman yang berencana untuk entry-nya di long side atau long di market futures, at least consider untuk gunakan size yang lebih kecil dulu untuk saat ini. Oke? So that's the idea for Ethereum. Tambahan sedikit adalah di Manta Network. Ini banyak request ya seputar Manta. Padahal kemarin saya sempat kasih cuplikan sekilas bahwa Manta overall-nya di perspektif time frame daily kita melihat ini masih di dalam range area akumulasi. Ya, perhaps saya perlu update sedikit kali ya teman-teman sekalian. Ini kalau misalkan dari perspektif trendline, saya pikir ini udah invalidated ya, karena udah terlalu abstrak pergerakan harganya. Oke, let me just clear this up, teman-teman. Oke, untuk lebih sederhana ya, membuat teman-teman melihat ini lebih clean. Saya melihat ada satu possibility, ini adalah trendline pada si Manta, perspektif time frame daily, tapi kita nggak pakai trendline itu. Saya akan highlight di sini teman-teman bahwa ini adalah range area demand ya. Dan kalau kita gunakan Fibonacci lagi dari bawah ke atas, more or less seperti ini guys, overall-nya. Oke, there you go. Ya, so OTE ya, saya akan marking di sini teman-teman ya. I'm gonna clear this up. Ini adalah Fibonacci 0,62 dan 0,79%. Sorry, kayaknya saya harus adjust deh, harusnya di sini teman-teman ya. Nah, more or less mirip-mirip ya di sini. Hapus dulu minus 0,27. Kenapa saya tariknya di sini? Karena ini ada satu proses dia create low point yang sangat agresif before dia nanjak. Jadi ini adalah swing internalnya dia. Ya, kalau saya boleh menambahkan teman-teman, more or less gitu. Jadi di sini adalah range level yang sangat krusial ya untuk pergerakan daripada si Manta. Jadi kita bisa marking seperti ini. Nah, more or less-nya. Dan untuk keseluruhan harusnya ini terbilang dalam range akumulasi yang menarik. Ya, saya anggap ini adalah range akumulasi yang menarik teman-teman sekalian. Mempertimbangkan possibility untuk Manta di sini tertahan ya. Dan dia konsolidasi dulu. Ingat teman-teman, sebenarnya seperti yang saya sampaikan ya di live streaming sebelumnya, kita ngelihat bahwa Manta ini tuh
dari perspektif pergerakan ya, time frame seperti daily setelah dia listing itu mirip loh, mirip banget sebetulnya. Dengan apa? Dengan Celestia ya. Kalian bisa lihat listing di Binance, consolidate, baru dia nanjak. Mirip dengan Ondo juga ya. Listing ya kan, tapi ini adanya di spotnya itu adanya di exchange yang berbeda sih ya. Kita ngelihat dia konsolidasi, baru kemudian dia rally. Mirip dengan Sui lah ya. Tapi kalau Sui enggak sih. Sui itu turun dulu ya teman-teman. Prosesnya terbalik dia. Turun dulu baru reversal. Ini mirip dengan apa? Mirip dengan Jupiter. Ya, mirip dengan Jupiter. Turun dulu baru reversal. Nah, kemudian selain mirip sama Jupiter, mirip juga sama Evo ya, recently Evo tuh ya, consolidate turun dulu baru kemudian dia nanjak. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, Manta ini just one of the old coins yang bisa dibilang progres pergerakannya sebetulnya cukup menarik. Ya, kalian mau anggap ini sebagai, let's say kalian considering ini sebagai ascending triangle ya, more or less kayak gini, bisa ya. Hanya perlu sabar aja menurut saya, dan sekali lagi tekanan jualnya itu mungkin datang dari Ethereum-nya juga ya, masalah Ethereum ETF futures-nya yang ditunda. Kemudian perspektif lain itu adalah dia bermasalah dengan SEC ya, probably itu yang menyebabkan saat ini tekanan jual pada Ethereum beserta ekosistemnya berlangsung. So what we need to do right now, token seperti Manta itu hanya duduk manis menunggu hasil datang kepada kita. Ya, kita coba untuk petik dengan memanfaatkan kondisi saat ini ya, untuk kita melakukan akumulasi. Jadi janganlah teman-teman terbalik pola pikirnya ya. Kita ngelihat harga turun malah panik ya. Rasanya pengen jual, pengen buang gitu. Padahal harusnya kita akumulasi. Tapi ketika harganya sudah naik baru ditanyakan. Ya, ini sering kali terjadi, terutama buat para pelaku pasar kripto yang baru. Umumnya itu terjadi kenapa? Karena biasanya mereka belinya di atas. Ketika di bawah mereka pusing ya, ngelihat floating minus pusing gitu. Padahal sebenarnya kalau ada amunisi sih inilah momennya yang menarik untuk menambah barang pada si Manta itu sendiri. Ya, kalau perspektif dari time frame hourly-nya, terus terang saya ngelihatnya ini lumayan abstrak guys ya, tapi overall-nya kita anggap ini adalah lowest point dan ini highest point. Nah, ini yang saya tadi gunakan Fibonacci retracement pada perspektif time frame daily, dan kita dapatkan range area inilah sebetulnya sebelumnya Manta itu sempat bertahan ya, harga ketahan di sini seperti ini, kemudian dia creating higher high lagi di sini, sudah membentuk seperti sebuah trendline yang positif, but then we break di bawah trendline itu, dan di saat yang sama kita menganggap bahwa ini adalah proses pullback-nya. Ya, kita bisa lihat bahwa pullback sudah berlangsung, harusnya dia akan segera retest terhadap area krusial ini ya, di range area ini teman-teman sekalian, beriringan dengan Fibonacci 0,79%. As long Manta bisa bertahan di sana, dan nanti kalau kalian lihat indikasinya ini sudah berhasil breakout. Nah, ini kalau mau futures, ini ya momentumnya untuk buy atau long only after dia berhasil breakout. Sementara untuk spot ini udah area akumulasinya. Jangan nanti kejadiannya kayak Dogecoin udah pumping baru dicari ya. Waktu posisi Dogecoin itu masih di bawah, kalian kemana gitu loh. Ya, itu doang sih teman-teman, sedikit update yang bisa saya berikan seputar Ethereum dan seputar Manta, dan tambahannya tadi juga seputar Bitcoin. Semoga informasi yang saya deliver bisa bermanfaat buat teman-teman. Don't forget to hit the subscribe button. Sebentar lagi kita udah mau mencapai 100.000 subscribers. Thank you for all of you yang udah supporting YouTube channel ini sejak 2021. Hopefully informasi yang saya deliver selalu bisa memberikan tambahan, masukan, referensi, dan juga value yang positif buat teman-teman sekalian. So God bless to you all, and I'll see you guys again in the next update. Cheers and have a nice day guys. God bless. Bye-bye.